Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah rahimakumullah, Jum'ah Mubarakah, hari Jumat penuh keberkahan, tanggal 4 bulan September 2020 dan sudah tanggal 16 atau 17 bulan Muharram 1442 Hijriah. Kita teruskan bahasan kita mengenai salah satu alamatul kubra, yakni Ya'juj wa Ma'juj. Dan kali ini kita akan masuk kepada pembacaan hadis-hadis mengenai terbukanya tembok penghalang Ya'juj wa Ma'juj pada masa Isa alaihi salam. Hadisnya cukup panjang. Adapun ayatnya, surah Al-Anbiya ayat 96, Allah Ta'ala berfirman, hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun, hingga apabila dibukakan tembok Ya'juj wa Ma'juj dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Ini ayatnya, ya. Jadi Allah Ta'ala menjelaskan bahwa ketika nanti pintu atau tembok atau sumbatan atau radam yang dibangun oleh Zulkarnain ribuan tahun yang lalu bersama suatu kaum yang memang meminta untuk dibuatkan radam itu, maka radam itu pada jadwalnya saat janji Allah terwujudkan, dia akan luluh lantak dan akan terbukalah jalur lewat Ya'juj wa Ma'juj. Kemudian Ya'juj wa Ma'juj mereka akan turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Mari kita simak hadis yang pertama, diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Hadis ini panjang sekali. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tuftahu Ya'juj wa Ma'juj fayakhrujuna kama qala Allah Ta'ala wa hum min kulli hadabin yansilun faya'ummuna al-ard wa yanhazu minhumul muslimun hatta tasiru baqiyatul muslimina fi madainihim wa husunihim wa yadummuna ilaihim mawashiyahum hatta annahum layamurruna bin nahri fayashrabunahu hatta ma yadharuna fihi syai'an fayamurru akhiruhum ala atharihim fayaqulu qailuhum laqad kana bihadzal makani marratan ma'un wa yazharuna 'alal ardi fayaqulu qailuhum haula'i ahlul ardi qad faraghna minhum wa lanunazilanna ahlas sama' hatta inna ahadahum la yahuzzu harbatahu ila as-sama' fatarji'u mukhaddabatan biddam فيقولون قد قتلنا أهل السماء فبينما هم كذلك إذ بعث الله دواب كناغف الجراد فتأخذ بأعناقهم فيموتون موت الجراد يركب بعضهم بعضا فيصبح المسلمون لا يسمعون لهم حسا فيقولون من رجل يشري نفسه وينظر ما فعلوا فينزل منهم رجل قد وطن نفسه على أن يقتلوه فيجدوهم موتى فيناديهم ألا أبشروا فقد هلك عدوكم فيخرج الناس ويخلون سبيل مواشيهم فما يكون لهم رأي إلا لحومهم فتشكروا عليها كأحسن ما شكرت من نبات أصابته قط. Ya'juj dan Ma'juj akan dibukakan pintu
lantas mereka keluar sebagaimana firman Allah Ta'ala, dan dari tiap-tiap tempat yang tinggi mereka turun dengan cepat. Surat Al-Anbiya ayat 96. Kemudian mereka menguasai seluruh bumi. Kaum muslimin melarikan diri dari mereka, sampai-sampai kaum muslimin yang masih tersisa hanya dapat bertahan di perkotaan dan perbentengan mereka sambil membawa serta binatang ternak mereka, sampai Yajuj dan Majuj melewati sungai dan meminum airnya sehingga tidak tersisa sedikit pun. Kemudian orang-orang terakhir dari rombongan Yajuj Majuj yang mengikuti di belakang mereka juga melewati tempat itu. Lantas juru bicara dari mereka berkata, "Sungguh dahulu di tempat ini pernah ada air." Mereka pun menguasai dunia, menguasai muka bumi ini, hingga juru mereka berucap, "Mereka itu penduduk bumi. Kami telah menyelesaikan urusan dengan mereka. Sungguh kami akan segera menurunkan penduduk langit." Maka salah seorang dari Ya'juj wa Ma'juj membidikkan tombaknya ke arah langit. Kemudian tombak itu kembali dengan berlumuran darah. Mereka berkata, "Kami sudah berhasil membunuh penduduk langit." Ketika mereka masih dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba Allah Ta'ala mengirim sejenis binatang seperti cacing yang terdapat di hidung unta. Lantas binatang itu menyerang leher Ya'juj wa Ma'juj, dan mereka pun mati sebagaimana matinya belalang. Sebahagiannya menindih sebahagian lainnya. Kaum muslimin jadi tidak mendengar suara mereka sedikit pun. Lantas mereka berkata, "Siapakah lelaki pemberani yang rela mengorbankan diri untuk melihat apa yang Ya'juj wa Ma'juj lakukan?" Seorang lelaki dari kaum muslimin keluar dari perbentengan, dan dia telah mempersiapkan dirinya seandainya dibunuh oleh Ya'juj wa Ma'juj. Ternyata dia mendapati Ya'juj wa Ma'juj telah mati. Lalu dia panggil kaum muslimin yang lainnya. Dia berkata, "Ya, ala ubshiru, ya. Ketahuilah, bergembiralah kalian, musuh kalian telah binasa." Orang-orang pun keluar dari tempat perlindungan dan melepaskan binatang ternak mereka. Akan tetapi tiada sesuatu di padang gembalaan kecuali hanya bangkai Ya'juj wa Ma'juj itu. Lantas binatang ternak mereka itu bertambah gemuk hanya dengan memakan daging-daging itu, sebagaimana jika memakan tetumbuhan saja. Masya Allah, ya. Ini hadis menggambarkan betapa dahsyatnya, ya, kerusakan yang ditimbulkan oleh Ya'juj wa Ma'juj di muka bumi. Sedemikian rupa sehingga juru bicara mereka merasa sudah sedemikian jumawanya, sedemikian sombongnya, sudah menguasai ahlul ard, seluruh penghuni bumi. Dia kemudian melemparkan tantangan, "Mari kita, ya, selesaikan ahlus sama, penghuni langit." Lalu di antara mereka ada yang mengarahkan, membidikkan tombaknya ke langit. Karena kembalinya tombak itu berlumuran darah, maka mereka pun meyakini ahlus sama telah berhasil mereka tundukkan, taklukkan, kalahkan. Hadis berikutnya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, "Lamma kana lailata Isra bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, laqiya Ibrahim wa Musa wa Isa alaihimus salam ajma'in, fatadhakaru as-sa'ah. فبدأوا بإبراهيم فسألوه عنها فلم يكن عندهم منها علم ثم سألوا موسى فلم يكن عندهم منها علم فرد الحديث إلى عيسى بن مريم عليه السلام فقال قد عهد إلي فيما دون وجبتها فأما وجبتها فلا يعلمها إلا الله فذكر خروج الدجال قال فأنزلوا فأقتله فيرجع الناس إلى بلادهم فيستقبلهم يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون
Al-Anbiya 96. Fala yamurruna bima'in illa syaribuhu wala bisyai'in illa afsaduhu fayaj'aruna ila Allah fa'ad'u Allah ayyumitahum fatantunul ardu min rihihim fayaj'aruna ila Allah fad'u Allah fayursilus samaa'a bil ma'i fayahmiluhum fayulqihim fil bahr thumma tunsaful jibalu wa tumaddul ardu maddal dim fa'ihda ilayya mata kana dhalika kanat as-sa'atu minan nasi kal hamil allati la yadri ahluha mata tafja'uhum biwiladatiha. Di malam yang ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diisrakan, beliau berjumpa dengan Nabiullah Ibrahim, Musa dan Isa alaihi wassalam. Lantas mereka berbincang-bincang tentang as-sa'ah. Mereka berbincang-bincang tentang as-sa'ah. Mereka memulai dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Lantas mereka bertanya kepadanya tentang as-sa'ah, tetapi Ibrahim alaihissalam tidak memiliki pengetahuan sedikit pun tentangnya. Selanjutnya mereka bertanya kepada Musa alaihissalam, tetapi Musa pun tidak memiliki ilmu tentang as-sa'ah. Akhirnya pembicaraan dikembalikan kepada Isa ibnu Maryam alaihissalam. Maka Isa berkata, sungguh telah diberitakan padaku selain saat terjadinya. Adapun saat terjadinya as-sa'ah, tiada yang tahu kecuali Allah Ta'ala. Isa alaihissalam menceritakan kemunculan Ad-Dajjal. Lalu ia berkata, lalu aku pun turun, kemudian aku bunuh mereka, sehingga orang-orang kembali ke negeri mereka, akan tetapi mereka dihadang oleh Ya'juj wa Ma'juj. Dan mereka itu muncul dari semua bukit dan dataran tinggi, sebagaimana firman Allah Ta'ala Al-Anbiya 96. Mereka tidak melewati air kecuali meminumnya, dan tidak melewati sesuatu pun kecuali merusaknya. Maka kaum muslimin memohon perlindungan kepada Allah Ta'ala. Lalu aku berdoa memohon kepada Allah agar Allah mematikan mereka. Maka bumi menjadi berbau busuk karena bau tubuh jasad-jasad, mayat-mayat Ya'juj wa Ma'juj. Kemudian orang-orang kembali memohon perlindungan kepada Allah Ta'ala. Aku berdoa kepada Allah. Lantas Allah mengirimkan awan yang menurunkan air hujan. Lantas air membawa jasad-jasad Ya'juj wa Ma'juj dan mencampakkannya ke laut. Selanjutnya gunung-gunung runtuh dan bumi dibentangkan sebagaimana dibentangkannya kulit yang disamak. Diberitahukan kepadaku bahwa kapan saja itu terjadi, maka saat itulah as-sa'ah akan terlahir dari manusia, sebagaimana wanita hamil yang keluarganya tidak tahu kapan saatnya dia mengejutkan mereka dengan kelahiran bayinya. Ini hadis riwayat Ibnu Majah, juga Al-Hakim. Ada satu lagi hadis dari Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaum muslimin akan menyalakan fitnah Ya'juj Ma'juj, kobaran api mereka dan tameng-tameng perisai mereka selama 7 tahun. Dan kemudian juga dari Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW pada sebuah hadis yang panjang termaktub di bagian akhirnya. Beliau berkata, Rasul bersabda, Isa ibnu Maryam mengejar Dajjal hingga berhasil menangkapnya di Babul Lut, pintu masuk kota Lut. Lalu dibunuhnyalah Dajjal. Selanjutnya Isa ibnu Maryam alaihissalam didatangi suatu kaum yang dilindungi Allah dari Dajjal. Kemudian Isa alaihissalam mengusap wajah-wajah mereka dan menceritakan kepada mereka tingkatan mereka di surga kelak nanti. Ketika Isa alaihissalam masih dalam keadaan seperti itu,
tiba-tiba Allah wahyukan kepada Isa alaihissalam, sesungguhnya aku benar-benar akan mengeluarkan hamba-hambaku. Tiada ada satu kekuatan pun yang sanggup membunuh mereka. Maka lindungilah hamba-hambaku kaum beriman ke bukit Tur Sina. Kemudian Allah mengirim Ya'juj wa Ma'juj. Mereka turun dari setiap dataran tinggi. Bagian depan rombongan mereka melewati danau Tiberias. Lantas mereka meminum semua airnya. Setelahnya bagian paling belakang dari rombongan mereka melewati danau itu seraya berkata, sungguh dahulu di tempat ini pernah ada air. Nabiullah Isa alaihissalam dan para sahabatnya terkepung sampai-sampai kepala sapi jantan milik salah seorang di antara mereka lebih baik, lebih berharga dibandingkan 100 dinar milik kalian sekarang ini. Nabiullah Isa alaihissalam dan para sahabatnya berdoa mengharapkan pertolongan Allah. Kemudian Allah kirimkan cacing-cacing yang biasanya terdapat di hidung onta dan di hidung kambing, dikirim pada leher-leher Ya'juj wa Ma'juj, sehingga mereka tewas bergelimpangan seperti matinya satu orang saja. Selanjutnya Nabiullah Isa alaihissalam dan para sahabatnya turun ke dataran rendah, tetapi mereka tidak dapati sejengkal tanah pun di sana, kecuali telah dipenuhi oleh lelehan lemak dan bau busuk bangkai Ya'juj wa Ma'juj. Nabiullah Isa alaihissalam dan para sahabatnya berdoa dengan penuh harap kepada Allah Ta'ala. Maka Allah kirimkan burung-burung sebesar punuk unta. Lantas burung-burung itu membawa jasad-jasad bangkai-bangkai Ya'juj wa Ma'juj dan mencampakkan mereka ke tempat yang dikehendaki Allah Ta'ala. Selanjutnya Allah turunkan hujan yang tidak menyisakan satu rumah pun, baik yang terbuat dari tanah liat maupun dari kain atau kemah yang tidak terkena hujan itu. Lantas Allah membasuh seluruh bumi, seakan-akan Allah menghiasinya bagaikan seorang perempuan cantik dan bersih kulitnya. Kemudian dikatakan kepada bumi, tumbuhkanlah buah-buahanmu dan kembalikanlah keberkahanmu. Pada waktu itu sekumpulan manusia dapat kenyang dengan makan satu buah delima, dan mereka dapat bernaung di bawah kulitnya yang telah terkelupas. Diberkahi pula susu, sehingga unta yang bunting dapat menghasilkan susu yang cukup untuk membuat kenyang sekumpulan besar manusia. Sapi betina yang bunting mampu menghasilkan susu yang cukup untuk satu kabilah. Dan susu dari seekor kambing yang bunting cukup untuk beberapa manusia. Ketika mereka masih dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba Allah Ta'ala mengirimkan angin lembut. Angin tersebut mengenai mereka, kaum beriman, di bawah ketiak mereka, dan mencabut ruh semua orang beriman dan muslim, sehingga hanya tersisalah syirarin nas, manusia-manusia yang paling jahat. Mereka menyetubuhi lawan jenisnya, sebagaimana keledai mengawini keledai lainnya. Atas mereka inilah peristiwa dahsyat as-sa'ah, kiamat akan terjadi. Saudaraku rahimakumullah, ini hadis-hadis panjang berkenaan dengan akhir dari Ya'juj wa Ma'juj. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.